Pada suatu hari muncul sebuah benda misterius yang jatuh dari atas langit. Benda itu menetas mengeluarkan larva aneh yang memasuki tubuh manusia yang sedang dalam kondisi mabuk. Pria ini berjalan menuju keramaian sedang berlangsungnya festival musik. Tiba-tiba kepalanya berubah wujud menjadi tentakel bersenjata tajam layaknya pisau menebas orang-orang hingga tewas. Setelah kepalanya dimasuki oleh makhluk aneh, pria ini terinfeksi virus organisme parasit yang menewaskan beberapa orang. 1 jam sebelum kejadian, seorang kasir supermarket bernama Suin terlibat cekcok dengan pembeli karena masalah sepele. Tak terima ditegur di tempat umum, Kyung Chun mengancam akan membunuh Suin. Ancaman itu tidaklah main-main. Kyung Chun menaruh dendam terhadap Suin sehingga dia membututinya lalu menabraknya hingga terpental. Ironis, Kyung Chun menikamnya secara brutal. Dalam kondisi sekarat, Suin mencoba melarikan diri dari Kyung Chun, tetapi dia tak sadarkan diri karena mengalami pendarahan. Di waktu yang sama, benda misterius jatuh di depan Suin. Ketua polisi bernama Chulmin menangani kasus aneh ini. Terbongkar Kyung Chun memiliki catatan kriminal dan mengalami gangguan mental berat. Kasus ini tidak bisa dipecahkan sebab tersangka tewas di tempat. Korban masih terbaring lemah di rumah sakit. Mengetahui identitasnya adalah Suin, Chulmin terkejut mendengarnya. Chulmin sangat dekat dengan Suin, dia selalu memberikan perhatian seperti keluarganya sehingga Suin telah menganggap layaknya paman sendiri. Chulmin satu-satunya orang yang berjasa bagi kehidupan Suin. Di masa lalu, Suin adalah korban kekerasan oleh ayahnya. Dia hidup sebatang kara setelah dicampakkan oleh ibunya. Kepolisian akhirnya menyimpulkan jika kasus ini resmi ditutup karena kurangnya bukti kuat. Tubuh Suin dengan cepat melakukan regenerasi sehingga luka tusuk itu pulih dengan cepat berkat organisme parasit yang bermutasi. Sementara itu, satuan gugus tugas parasit berhasil melumpuhkan para monster yang akan melakukan pesta. Mereka disebut dengan The Grey. Tim Grey berhasil menggerebek markas mereka. Terkuak, parasit itu memakan manusia untuk sumber nutrisinya. Di tempat berbeda, seorang pria melarikan diri dari kejaran anggota gangster. Kang Woo adalah seorang anggota gangster. Dia gagal melakukan misi untuk membunuh ketua gangster. Dia menjadi buronan antar geng, namun sialnya Kang Woo mendapat kabar jika adiknya hilang secara misterius. Dia mencurigai ada yang aneh dengan gelagat Kyung Hee. Suin akhirnya kembali bekerja lagi. Sejauh ini masih normal, tidak ada tanda-tanda perubahan tubuhnya seperti monster. Dia manusia tetapi dia juga parasit. Dalam perjalanan pulang, Suin tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat ketika dia melihat pria itu. Saat menghindarinya, sakit kepala ini menghilang seketika. Sialnya, pria itu terus membututinya hingga ke suatu tempat. Suin tak bisa kabur, dikepung oleh 2 orang yang ternyata mereka parasit. Pada awalnya mereka akan menyerang Suin, tapi melihat wujud aslinya sebagai parasit, mereka pun mengurungkan niatnya. Sebaliknya, mereka berdua membujuk Suin untuk ikut ke dalam organisasi parasit. Tak pelak, Kang Woo terkejut dengan kakaknya adalah parasit. Sial, dia ketahuan oleh Suin yang berubah wujud menjadi parasit. Suin tak segan akan membunuh Kang Woo jika dia tak menuruti perintahnya untuk menyampaikan pesannya. Beberapa menit kemudian, Suin akhirnya sadarkan diri kembali ke wujud manusia normal. Kang Woo meminta Suin untuk menjauh dari 2 orang itu. Dia menjelaskan jika di dalam tubuh Suin terdapat organisme parasit aktif, tetapi parasit itu gagal mengendalikan tubuhnya, sehingga terciptanya varian baru. Kang Woo menyebutnya sebagai Heidi.
Parasit lantas memulai komunikasi melalui buku catatan. Suin harus mempercayai semua ucapan Kang Wu, seharusnya parasit itu memakan otaknya. Namun karena Suin dalam kondisi sekarat tempo lalu sehingga Heidi fokus memulihkan luka tersebut, yang membuatnya gagal mengakui sisi tubuh Suin 100%. Heidi hanya bisa mengambil alih tubuhnya sekitar 10-15 menit. Maka dari itu Heidi bersama Suin harus berbagi tubuh demi bertahan hidup, sebab masing-masing memiliki daya tahan 50% yang menjadikannya sebagai manusia setengah parasit. Oleh karena itu Suin tak bisa mengingat tindakan dari Heidi ketika mengambil alih tubuhnya. Orang lain akan mengira jika Suin memiliki kepribadian ganda. Penyebaran wabah parasit semakin meningkat, kali ini berada di kota Namil tempat tinggal Suin. Tim Grey melakukan rongsen kepada setiap anggota kepolisian, hasilnya mereka bersih tak terinfeksi. Mereka mendapat instruksi dari Jun Kyung, pemimpin dari tim Grey, untuk mengenali ciri-ciri dari parasit yang bertambah banyak penyebarannya. Mereka dapat mendeteksi dengan cara memotong bagian rambut, jika mengering dapat dipastikan itu adalah organisme parasit. Lalu cara membunuhnya menggunakan senapan angin menembak bagian organ tubuh penting seperti jantung. Organisme parasit akan mati karena pendarahan. Tim Grey memperlihatkan suami Jun Kyung yang telah terinfeksi organisme parasit yang berubah wujud menjadi monster. Parasit itu memakan otak manusia untuk mengendalikan tubuh manusia sehingga sangat berbahaya. Berpengalaman dalam bidang ini, Jun Kyung menunjukkannya jika serangan parasit sangatlah mengerikan. Kepala makhluk itu berubah wujud seperti tentakel sebagai senjatanya yang menewaskan beberapa manusia. Jun Kyung telah mempelajari jika parasit saling berkomunikasi melalui gelombang otak untuk mendeteksi parasit lain di sekitarnya. Dia memanfaatkannya untuk membasmi parasit sebagai anjing pemburu. Helm ini dibuat khusus untuk melumpuhkan parasit dengan zat kimia sehingga parasit ini tak bisa bergerak, yang mana dia hanya akan memberikan sebuah sinyal kepada Jun Kyung tentang parasit lainnya. Hal ini membuat Chulmin mencurigai Suin sebagai parasit. Dia mencoba membuktikannya dengan mengambil potongan rambut Suin sebagai buktinya. Kecurigaannya tak terbukti sehingga Chulmin mempercayai Suin adalah manusia normal. Lantas dia memberikan sebuah gantungan kunci sebagai hadiah. Kehidupan Suin mulai terusik dengan mereka datang kembali untuk menjemput Suin membawanya ke organisasi parasit. Ketua mereka yang disebut dengan pendeta bernama Hyuk-ju ingin bertemu langsung sebab perilaku Suin seperti manusia normal, tidak seperti seorang parasit. Di waktu yang sama, Kang Wu mendatangi gereja tersebut yang sedang bersiap-siap beribadah malam. Dia melihat Suin berada di tempat tersebut. Suin tak bisa berbuat apa-apa dengan mereka membawanya ke sebuah organisasi parasit yang bertempat di gereja. Hyuk-ju akhirnya bertemu langsung dengan Suin yang benar-benar pandai meniru manusia. Kang Wu mencurigai tempat ini ada yang tak beres. Dia nekat diam-diam memasuki area terlarang, yang mana tempat ini adalah penampungan jasad-jasad manusia. Pada akhirnya terungkap adiknya tewas dibunuh oleh parasit. Lalu penjaga area itu datang mencurigai adanya penyusup. Tak ayal Kang Wu pun murka dan balas dendam. Kegaduhan itu terdengar sampai ke gereja. Hyuk-ju menginstruksikan semua anak buahnya untuk memburu penyusup. Situasi ini dimanfaatkan oleh Suin untuk melarikan diri. Keadaan menjadi tambah rumit ketika anggota gangster datang untuk menangkap Kang Wu yang sedang dikejar oleh para monster. Kang Wu mencoba menyelamatkan mereka, namun sayangnya gagal. Mereka tewas dibantai oleh parasit. Beruntung Kang Wu meloloskan diri, dia tak sengaja bertabrakan dengan Suin. Keduanya lantas melarikan diri bersama-sama. Sebelumnya Kang Wu telah menghubungi Kyumin untuk kabur ke kota lain, tapi keadaan menjadi tak kondusif. Awalnya Kyumin menanyakan siapakah wanita itu, tentu saja Kang Wu merahasiakan identitasnya. Pada akhirnya orang yang berkhianat adalah Kyumin sengaja memberitahu lokasinya kepada mereka. Kyumin bersama Kang Wu bertengkar hebat, saling membunuh sebab pengkhianatan tak bisa dimaafkan.
Sialnya, salah satu anggota organisasi parasit berhasil menemukan mereka. Singkatnya, Heidi berhasil melumpuhkan sesama parasit. Siapa sangka Heidi lebih kuat dari parasit lainnya meskipun Heidi hanya mengambil alih tubuh Suin sebesar 50%. Makhluk itu mengecam tindakan Heidi sebagai ancaman besar bagi keberlangsungan organisasi parasit yang menyebutnya sebagai pengkhianat kaumnya. Suin akhirnya sadarkan diri dengan cepat menolong Kang Wu yang berada di ujung jurang bertahan hidup. Heidi berhasil menolong Kang Wu mengangkatnya ke tempat aman. Kepolisian Namil bersama tim Grey bekerja sama untuk menemukan organisasi parasit. Kasus-kasus di kota ini diserahkan kepada Jun Kyung. Kasus yang tidak terpecahkan dapat dipastikan ada keterkaitannya dengan organisme parasit. Dari sekian banyaknya kasus, Jun Kyung menemukan satu kasus yang menyeret Suin. Dengan cepat, Jun Kyung menyimpulkan jika Suin adalah parasit. Hal itu dibantah langsung oleh Chul Min. Dia telah membuktikannya sendiri. Dapat dipastikan prasangka buruknya adalah salah. Namun Jun Kyung tak mempercayai begitu saja. Dia masih mencurigai Suin sebagai parasit yang telah memanipulasi manusia. Kembali ke masa lalu ketika suaminya terjangkit wabah, organisme parasit berhasil merebut tubuh suami Jun Kyung dengan memakan otaknya, merubah wujudnya menjadi monster yang meneror sejumlah manusia berada di supermarket. Jun Kyung dengan sigap melumpuhkan parasit itu menggunakan cairan kimia. Ternyata sangat ampuh untuk makhluk itu. Kejadian ini membuatnya terpukul hingga sekarang. Akibatnya Jun Kyung menderita insomnia. Sementara itu, Suin bersama Kang Wu melarikan diri dari ancaman mutan parasit. Mereka harus segera melaporkan peristiwa ini kepada polisi yang bisa dipercaya, sebab wabah parasit sudah mengambil alih manusia. Kang Wu ingin balas dendam atas kematian adik dan kakaknya yang sudah diambil alih oleh organisme parasit. Lantas mereka melaporkan adanya aktivitas organisasi parasit di sebuah gereja Saijin pada Chul Min dengan laporan anonim. Sama-sama hidup sebatang kara, Kang Wu bersama Suin akhirnya berteman untuk mengungkapkan organisasi parasit. Heidi sangat berjasa untuk Kang Wu sebab telah menyelamatkan nyawanya. Tak pelak, Chul Min bersama Won Suk langsung mencari tahu keberadaan gereja Saijin. Dicurigai sebagai markas para monster. Kabar ini telah sampai ke tim Grey tentang aktivitas organisme parasit. Tim Grey langsung bergerak cepat mendatangi area tersebut. Setibanya di sana, mereka tidak menemukannya. Entah bagaimana, sepertinya informasi itu telah bocor sehingga sudah diketahui. Mereka semua dihebohkan dengan penemuan potongan mayat di gudang sebagai suplai makanan mereka. Tim Grey menemukan informasi jika Hyuk Ju beberapa bulan dilaporkan hilang oleh istrinya. Tetapi keberadaan istrinya juga tak diketahui saat ini. Dapat disimpulkan jika salah satu dari mereka terjangkit parasit lalu memakan anggota keluarganya. Di satu pihak, Won Suk pergi ke suatu tempat yang ternyata dia adalah mata-mata dari organisasi parasit. Menguntungkan mereka untuk kabur. Anjing pemburu yang dimiliki oleh tim Grey menjadi ancaman besar bagi mereka. Lantas Hyuk Ju menyuruh Won Suk untuk membunuhnya menggunakan belati khusus yang terbuat dari sel parasit menjadi senjata mematikan. Sudah beberapa hari tidak ada informasi pembasmian parasit membuat Kang Wu bersama Suin menjadi cemas. Di lain sisi, Chul Min menjadi tidak tenang dengan Suin ada kemungkinan sebagai parasit, tapi dia juga masih ragu-ragu. Demi menjawab keraguannya, Chul Min butuh penjelasan dari Suin. Mereka sepakat bertemu secara rahasia. Jun Kyung yang melihat Chul Min bertindak mencurigakan lantas meminta anak buahnya untuk melacaknya. Suin ditemani oleh Kang Wu yang sekarang menjadi walinya. Chul Min meminta Suin untuk menunjukkan gantungan itu kepadanya, namun dia sudah menghilangkannya. Bersamaan dengan itu, Jun Kyung mengetahui lokasi dari Chul Min. Dia mendapatkan sinyal dari suaminya ada sosok parasit.
Chulmin memperlihatkan gantungan itu ada di tangannya, mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan di gereja tersebut. Tiba-tiba Suin mengalami gelombang otak mendeteksi adanya parasit di sekitarnya. Suin bersama Kangwoo sangat panik sebab itu berbahaya. Heidi pun mengambil alih tubuh Suin untuk menyelamatkannya. Sial, dia dikepung oleh tim Grey, lantas Heidi pun mengembalikan tubuhnya kepada Suin. Chulmin langsung melindungi Suin, mengklaim bahwa Suin adalah manusia normal, bukan mutan parasit yang dicurigai oleh mereka. Ketika semua orang sibuk memburu parasit, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Won-suk untuk membunuh si anjing pemburu. Peristiwa itu disaksikan oleh Kangwoo yang berhasil meloloskan diri. Jun Kyung kembali mendapatkan sinyal adanya parasit di sekelilingnya, namun dia menemukan suaminya sudah tewas. Sekarang tidak ada lagi anjing pemburu untuk mendeteksi keberadaan organisme parasit. Dengan demikian, Suin ditangkap oleh tim Grey menggantikan anjing pemburu sebelumnya. Hasil uji tes menunjukkan bahwa Suin adalah manusia, tidak ada tanda-tanda aktivitas organisme parasit. Tentu saja Jun Kyung marah karena dia sudah diserang oleh Suin mengklaimnya adalah parasit. Chulmin kembali marah membantah tuduhan itu, menegaskan Suin manusia normal. Para petinggi pemerintahan menjadi dilema manakah yang harus mereka percaya antara memihak ketua tim Grey, tetapi hasil rongsen menunjukkan Suin adalah manusia normal. Tidak ingin kecolongan oleh parasit, mereka memutuskan membawa Suin ke markas besar untuk mengikuti serangkaian tes lebih lanjut demi mempelajari lebih dalam tentang parasit. Khawatir dengan kondisi Suin, Chulmin memutuskan untuk mencari keberadaan Kangwoo dengan berbekal informasi yang dia peroleh. Mudah sekali membaca langkah dari Kangwoo yang sedang melarikan diri. Kangwoo akan bersikap kooperatif asalkan tidak bertemu dengan detektif lain. Dia membeberkan rahasianya. Ada seseorang yang menyamar sebagai manusia. Keadaan ini membuatnya terkejut sebab ada monster di dalam instansi. Chulmin memberikan penawaran jika Kangwoo mau bekerja sama dengannya, dia tidak akan ditangkap oleh polisi atas tindakan kriminalnya. Dengan syarat mau membebaskan Suin dari tim Grey karena Suin sekarang dalam bahaya. Tetapi Chulmin dibuat bimbang jika kebenarannya Suin adalah manusia parasit spesies varian baru. Heidi adalah parasit baik yang ingin melindungi inangnya. Tak peduli dengan fakta tersebut, Chulmin masih tetap ingin melindungi Suin. Kemanapun Kangwoo melarikan diri, polisi akan terus membayanginya. Merasa disudutkan dan tak bisa lari lagi, Kangwoo sepakat untuk membebaskan Suin. Chulmin memberikan informasi jika dia harus mengambil alih remote control untuk melepaskan helm itu dan dia akan bertarung dengan tim Grey. Di satu sisi, Won-suk bersama Hyuk-ju merencanakan pemberontakan untuk menghadang tim Grey, melenyapkan si anjing pemburu yang menjadi momok mengerikan bagi keberlangsungan parasit. Pada malam harinya, tim Grey bergerak cepat untuk memindahkan Suin ke markas besar. Disusul dengan Kangwoo menyamar sebagai anggota tim Grey demi membebaskan Suin. Insiden itu membuat Suin koma karena dalam pengaruh cairan zat kimia berada di ambang kematian. Heidi pun akhirnya muncul untuk pertama kalinya dalam perwujudan bentuk manusia abu. Dia khawatir dengan kondisi Suin yang mengalami luka berat di masa lalu. Kala itu Suin dicap sebagai monster karena melaporkan ayahnya ke polisi. Begitu memilukan kehidupan yang diderita oleh Suin membuatnya berpikir menjadi perempuan yang bernasib sial. Situasi menjadi tambah rumit dengan Heidi mengubahnya sebagai monster. Meskipun seorang parasit, Heidi begitu peduli kepada Suin. Dia berbeda dari parasit lainnya yang lebih berjiwa manusia daripada manusia sendiri. Kepekaannya terhadap sekelilingnya membuatnya semakin kuat melindungi Suin. Di luar sana masih ada orang yang peduli terhadap Suin.
Maka dari itu mereka harus bersatu agar tetap hidup berbagi tubuh demi menyelamatkan satu sama lain. Namun sialnya dalam perjalanan tim Grey diserang oleh parasit yang sudah menunggu kedatangan mereka, menyerang di waktu yang sudah ditentukan. Jun Kyung bekerja keras melindungi Su-in yang sedang diincar oleh para monster. Ditambah lagi Kang Woo juga menginginkan Su-in. Beruntung Kang Woo berhasil membawa Su-in menjauh dari tempat berbahaya. Won-suk tak ingin kecolongan, dia bersama Chul-min mengejar mereka. Ketika dalam persimpangan, Won-suk membelokkan mobilnya tidak mengejar lagi. Gelombang otak kembali muncul mendeteksi keberadaan parasit lainnya. Sontak saja Su-in panik sebab Chul-min sedang dalam bahaya. Dia berlari secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Nasib tragis menimpa Chul-min, tubuhnya telah diambil alih oleh parasit paling kuat yang bisa berpindah posisi dengan inang yang berbeda-beda. Heidi pun mengistirahatkan Su-in yang sedang dalam kondisi terpuruk karena kematian pamannya. Parasit yang satu ini lebih pintar dan berbahaya, entah apa yang mereka rencanakan setelah mengambil alih tubuh ketua polisi. Bertepatan dengan peringatan veteran tentara kota tersebut, para petinggi pemerintahan menekan tim Grey untuk secepatnya membasmi parasit. Festival itu harus tetap dilaksanakan, tak ada pengecualian meski di tengah mewabahnya parasit. Ditambah lagi wali kota akan berpartisipasi. Parasit itu benar-benar pandai meniru manusia tanpa ada yang mencurigai perilakunya. Beberapa jam berlalu, ada laporan masuk tentang parasit bersembunyi di desa lain. Dengan percaya diri, Won-suk bersama Chul-min menjelaskan jika mereka telah mengirim agen khusus untuk melacak lokasinya secara rahasia. Tak mudah bagi Jun Kyung untuk langsung percaya begitu saja. Dia meragukannya sebab akan ada festival beberapa hari ke depan. Acara itu bisa mengundang perhatian mereka. Namun demi ketertiban acara itu, dia pun setuju untuk melakukan operasi pembasmian parasit. Kang Woo bersama Su-in mengungsi di rumah teman Kang Woo untuk sementara waktu. Sial, Kyung-hee mengetahui lokasi mereka. Su-in masih terpukul dengan yang dialami oleh pamannya. Saat ini Su-in tak bisa berdiam diri lagi. Dia harus mengungkapkan jati diri Chul-min kepada Jun Kyung bahwa Chul-min seorang parasit. Kang Woo tak bisa melindunginya sebab Su-in keras kepala dan nekat meski beresiko besar dengan nyawanya sendiri. Dia pun meminta Jun Kyung untuk menemuinya di kafe. Ada beberapa hal yang harus Su-in katakan. Su-in mencoba berkomunikasi dengan Heidi bahwa dia tak bisa lari lagi. Kebenaran akhirnya diketahui oleh Kang Woo jika adiknya selalu menunggu kabar dari kakaknya. Kembali ke masa lalu ketika Jin-hee sangat mencemaskan kondisi kakaknya yang menderita sakit keras. Dia pun kesal karena kakaknya tak mau pergi ke rumah sakit atas rekomendasi pendeta yang menyarankannya untuk berdiam diri di rumah. Anjing peliharaannya terus menggonggong memberi kode kepada Jin-hee jika mereka bukanlah manusia. Nasib tragis dialami olehnya dengan dia mati dibunuh Hyuk-ju dan tak sempat untuk memberitahu Kang Woo. Kang Woo pun terkejut dengan pesan yang tersimpan di draft itu. Tak ingin lagi bersikap pecundang, lantas Kang Woo menyusul Su-in. Sulit bagi Su-in untuk meyakinkan Jun Kyung jika di dalam tim mereka ada monster yang sedang menyamar. Su-in beberapa kali menekankan jika pamannya tewas dibunuh parasit. Dia meminta Jun Kyung untuk tidak berperilaku impulsif yang dapat membangunkan Heidi. Heidi kesal sebab Su-in membahayakan nyawanya sendiri lantaran tidak mempunyai otak seperti manusia yang berpikir rasional. Kang Woo menegaskan manusia itu berbeda. Tindakan Su-in adalah demi melindungi seseorang dari ancaman.
Lantas Heidi pun memperingati mereka untuk tidak melakukan tindakan berbahaya selama 3 jam ke depan karena terlalu aktif sehingga energinya akhir-akhir ini sudah terkuras. Sementara Kyung-hee sudah sampai di rumah itu seketika mereka panik nyawa teman Kang-woo berada dalam bahaya. Mereka akhirnya sampai tetapi Kyung-hee mengincar Soo-in yang merupakan varian baru dapat mengancam mereka. Soo-in mencoba bernegosiasi namun sialnya gagal sebab mengetahui Heidi sedang tertidur. Tim Grey bersiap-siap melakukan operasi pembasmian. Lalu Jun-kyung mengetes Won-suk apakah dia monster atau bukan. Hasilnya Won-suk adalah manusia. Tak berselang lama, Kang-woo menghubungi Jun-kyung memberitahunya jika operasi pembasmian itu adalah jebakan untuk mereka. Tak ayal, Kang-woo membeberkan rahasia jika suaminya mati dibunuh oleh Won-suk yang berpihak kepada monster. Tim Grey berhasil melakukan pembersihan, tidak ada lagi parasit di area tersebut, yang tersisa hanyalah Soo-in yang berkeliaran bebas. Sekarang mereka panik apa yang sebenarnya telah direncanakan para monster. Melihat situasinya ketika parasit saling mengkhianati, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Mengingat Chulmin diambil alih oleh organisme parasit, Kang-woo dengan cepat membaca rencana mereka berkeinginan pindah inang demi keuntungan besar. Berniat mengambil alih tubuh wali kota. Berfokus pada Won-suk yang dikenal taat beribadah oleh orang-orang, dia pun sangat dekat dengan pendeta. Kala itu pendeta Hyuk-ju tidak terdengar kabarnya selama berhari-hari. Lantas Won-suk mendatangi kediamannya, terungkap Hyuk-ju membunuh istrinya karena tubuhnya telah diambil alih oleh monster. Parasit yang bersemayam di tubuh Hyuk-ju ternyata sangat pintar. Dia melakukan negosiasi kepada Won-suk untuk bersekutu dengannya. Hyuk-ju menginginkan kekuasaan jangka panjang sebagai seorang pemimpin. Dari sini terungkap Won-suk diiming-imingi sebuah jabatan oleh organisme parasit. Kepolisian akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia pembasmian parasit ke publik. Identitas dari Soo-in dan Kyung-hee sebagai monster parasit akhirnya ketahuan. Berpura-pura sebagai manusia normal akhirnya terkuak ke publik sebagai ancaman besar. Keputusan ini membuat Jung-kyung mulai meragukan Chulmin. Seperti yang diketahui, Chulmin adalah satu-satunya orang yang melindungi Soo-in, namun sekarang situasi berubah. Di luar dugaan, Kyung-hee yang notabene adalah parasit mulai merasakan sakit hati selayaknya manusia ketika melihat sekutunya dibunuh. 청일신문 언제 기다리겠다. 그건 저쪽이 더 잘할 거다. Pada awalnya Kang-woo tak setuju sebab makhluk itu sudah merenggut kakak dan adiknya. Kang-woo tak menutup kemungkinan masih menaruh dendam ingin membunuhnya. Singkatnya, mereka akhirnya mengetahui rencana gila dari ketua parasit yang menginginkan tubuh wali kota sebagai inangnya. Sadar kekuasaan adalah yang terpenting untuk saat ini, bertujuan ingin mengendalikan dunia. Di sisi lain, Jun-kyung diam-diam mengautopsi jenazah suaminya untuk mengetahui kebenarannya. Terungkap senjata tersebut dibuat dari sel parasit sendiri yang dirancang khusus sebagai belati layaknya pisau. Tim Grey kembali mendapatkan kabar ada aktivitas parasit di daerah lain pada hari festival. Para petinggi menekan tim Grey untuk secepatnya melakukan operasi, sedangkan kepolisian Namil akan mengambil alih. Mendadak Jun-kyung putar balik karena mereka bersikap mencurigakan. Rencana Chulmin dan Won-suk sesuai prediksi mengirimkan tim Grey pergi jauh untuk memuluskan pengambil alihan inang wali kota. Soo-in dan kawan-kawan sudah ada di TKP memantau situasi. Heidi pun masih tidur. Makhluk itu tidak bisa terlibat langsung di tengah keramaian. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan nyawa Soo-in. Heidi organisme parasit tak sempurna, dia tidak bisa berpindah tubuh seperti mereka. Namun Kyung-hee merasa kagum dengan Heidi yang selalu melindungi inangnya. Meskipun memiliki kekurangan, tapi dia adalah parasit yang terkuat. Gelombang otak muncul membuat Soo-in panik dengan pergerakan makhluk itu segera dimulai.
Sial, Jun Kyung menghalangi rencana mereka sehingga Heidi pun bangun menghadangnya lantas menyuruh Kyung Hee untuk segera menyusul Kang Woo. Heidi tidak ada niatan untuk menyakiti Jun Kyung, tujuannya ingin membunuh ketua parasit. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri, wali kota berhasil kabur tetapi ancaman menunggunya. Meskipun makhluk itu kecil, tetapi pergerakannya sangat lincah dan cepat membuat Kyung Hee kesulitan membunuhnya. Siapa sangka parasit ini merasa bersalah karena telah mengambil alih tubuh Kyung Hee. Dia pun membinasakan diri sendiri. Perjuangan Kang Woo untuk menyelamatkan wali kota sangat sulit. Dia dibayang-bayangi oleh Won Suk. Heidi akhirnya muncul kembali untuk menyelamatkan mereka. Pertarungan semakin menarik ketika dua parasit terkuat saling membunuh satu sama lain. Makhluk itu mencoba membujuk Heidi untuk bersekutu dengannya membentuk sebuah organisasi parasit selayaknya manusia. Namun itu manipulasinya, situasi menjadi rumit ketika Jun Kyung menodongkan senjata kepada Heidi. Tanpa diketahui ada parasit aktif siap menerkamnya. Heidi ingin mengikuti langkah Su-in menolong manusia seperti yang diinginkan oleh Su-in. Walau kenyataannya Su-in kerap kali dilukai oleh manusia, keinginannya untuk tetap hidup sangatlah kuat. Lantas Heidi pun mengembalikan tubuh kepada pemilik aslinya. Beberapa bulan kemudian Su-in kembali pada aktivitas normalnya sebagai kasir supermarket. Lalu Kang Woo datang menemui Su-in untuk menyampaikan pesan dari Heidi. Di samping itu, Kang Woo sekarang bekerja di bawah pimpinan Jun Kyung sebagai anggota tim Grey. Heidi sangat bersyukur karena Su-in adalah inangnya dan juga tak bisa mengambil alih tubuh Su-in. Dia banyak belajar dari manusia. Suka atau tidak suka, Su-in tidaklah sendirian. Kang Woo membujuk Su-in ada tempat khusus untuk manusia setengah parasit. Dia tidak akan sendirian lagi. Sementara Jun Kyung kedatangan tamu dari Jepang, seseorang yang ahli di bidang organisme parasit. Ada sebuah informasi penting yang harus mereka ketahui. Pria itu adalah seorang reporter bernama Shinichi Izumi.